Shalom adik sekolah minggu. Kembali lagi kita di ibadah sekolah minggu HKBP Jalan Simalingkar B, Resort Kuala Berkala bersama Kak Purnama, Kak Yanti, dan Ina Sintua Boru Pardosi. Oke, kalau Kak Yanti, Kak Purnama, dan Ina mengatakan apa kabarnya anak sekolah minggu, maka anak sekolah minggu jawabnya sehat, luar biasa. Yes. Oke, kita coba ya Kak Purnama. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Oke, sudah. Sebelum kita memulai kebaktian kita pada hari ini, ada baiknya kita persiapkan 3 senjata rohani. Apa itu Kak Purnama? Yang pertama Alkitab, yang kedua Kidung Jemaat, dan yang ketiga hati dan pikiran. Oke, sudah dipersiapkan? Oke, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita tutup mata, kita lipat tangannya. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, yang telah mempersatukan kami, guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu dari HKBP Jalan Simalingkar B. Saat ini Tuhan kami bersekutu untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, walaupun ibadah kami ini Tuhan masih online, kami tidak bisa bertemu dengan sesama kami di dalam gereja, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kami di rumah kami masing-masing. Walaupun Tuhan COVID-19 masih merajalela di dunia ini, khususnya di Indonesia, tetapi itu tidak menyurutkan hati kami untuk bersekutu dengan Tuhan di mana saja kami berada. Biarlah Tuhan kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga firman yang kami dengarkan sebentar lagi akan memberikan kepada kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami ini. Bapa yang Maha Baik, biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, sehingga firman itu semakin diberitakan dengan leluasa dan nama Tuhan akan dipermuliakan di seluruh dunia. Bapa yang Maha Baik, kami memohon kiranya Tuhanlah yang menguduskan kebaktian kami ini, agar kami layak datang ke pelataran-Mu yang kudus itu untuk mendengarkan firman Tuhan yang kudus. Terpujilah Engkau ya Allah di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Kak Purnama, tahu dari terbitnya matahari? Arahnya ya Kak? Iya. Dari mana ya? Gimana kalau kita tanya adik-adik sekolah minggu? Oke Kak. Oke, kita tanya ya. Adik-adik sekolah minggu, tahukah arah terbitnya matahari? Ayo, dari mana? Ayo, coba kita dengar jawabannya dari timur Kak. Kalau terbenamnya dari mana ya? Coba kita dengar Kak jawabannya. Oh, dari barat Kak. Kalau begitu, adik-adik sekolah minggu masih mengingat lagu yang berjudul Dari Terbit Matahari. Oke, untuk itu sekarang kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dengan judul Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai padang masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai padang masuknya,
sekolah minggu semua, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga untuk cinta kasih yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan Allah kami, saat ini anak-anak sekolah minggu hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, kiranya firman-Mu boleh dimengerti dan boleh dilakukan oleh mereka di dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah Engkau, sebab anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu sekalian, untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus 4 ayat 13 hingga ayat 17. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di rumah dan kita akan membacanya secara bersama-sama. Adik-adik sekalian membaca di rumah dan Inang akan membacanya dari tempat ini. Yakobus 4 ayat 13 hingga ayat 17. Mari kita sama-sama membaca. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kotamu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Sekolah minggu apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes. Ya, anak-anak sekolah minggu harus tetap semangat dan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kita pasti bisa semangat. Nah, dia di sekolah minggu, untuk renungan atau khotbah kita di minggu ini, pertama sekali Inang mau bertanya. Boleh dong dijawab ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, ada berapa orangkah penghuni bumi kita ini? Ayo, ada yang bisa menjawab? Kira-kira berapa orang ya yang hidup di dunia ini? Mungkin jawabannya adalah orang yang hidup di dunia ini mungkin beribu-ribu orang, atau mungkin berjuta-juta orang, atau mungkin beratus jutaan orang. Karena apa? Kita mungkin tidak bisa setiap hari memperoleh informasi yang tepat. Karena apa? Setiap hari manusia pasti ada yang lahir dan manusia pasti ada yang mati. Tetapi apa yang hendak dikatakan dari pertanyaan Inang itu, bahwa penghuni bumi ini sangatlah banyak. Nah, di sekolah minggu, dari sekian banyaknya penghuni bumi ini, pasti penghuninya itu memiliki pengetahuan. Manusia di bumi ini memiliki ilmu pengetahuan. Di luar daripada itu, manusia juga memiliki kekayaan. Manusia juga ingin terkenal, dan manusia juga memiliki pekerjaan-pekerjaan. Dari pekerjaan itu ada banyak tingkat-tingkatnya, dan ada banyak juga dari apa yang dimiliki mereka menjadi sombong. Banyak manusia di dunia ini yang sombong. Karena apa? Mereka merasa bahwa apa yang mereka miliki
adalah karena usaha mereka. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang mereka miliki karena kerja keras mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, apakah salah satu dari antara manusia itu adalah diri kita sendiri? Tentu anak-anak sekolah minggu Simalingkar B, jangan pernah mengandalkan apa yang Anda miliki. Jangan pernah sombongkan apa yang Anda miliki. Nah, coba kita buktikan. Nah, saat ini kan anak-anak sekolah minggu tentu mengikuti sekolah dari rumah. Sekolah melalui daring dalam jaringan. Nah, adik-adik sekolah minggu oleh karena situasi ini memaksakan setiap anak-anak harus pintar menggunakan teknologi. Dan di luar daripada itu, orang tua juga dituntut untuk pintar mengajari anak-anak mereka melalui teknologi. Nah, adik-adik sekolah minggu, beberapa dari anak-anak Inang perhatikan, terkadang anak-anak justru lebih pintar menggunakan handphone, menggunakan laptop. Akhirnya ada pernah Inang lihat anak-anak mengatakan ke orang tua, "Mama ini tidak mengerti tentang teknologi. Mama ini gak mengerti pakai Android ini. Di guruku menyuruh kami harus belajar dari Google Classroom. Mama buka WhatsApp aja. Google Classroom loh, Ma. Begini, Ma. Mama ini loh bodoh kali." Aduh, anak-anak sekolah minggu Simalingkar B, maunya jangan seperti itu ya. Jangan pernah mengatakan orang tuamu itu bodoh. Itu artinya kamu sudah sombong. Apa yang mau kamu sombongkan dari apa yang kamu miliki? Ketahuilah anak-anak sekolah minggu, apa yang kalian miliki adalah oleh karena orang tuamu. Oleh karena itu tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup ini. Kalaupun adik-adik sekalian punya Android yang canggih, kalaupun adik-adik sudah punya laptop untuk belajar, jangan pernah sombongkan apa yang kamu miliki. Walaupun kamu sudah jauh lebih pintar daripada orang tuamu, walaupun kamu jauh lebih pintar daripada tetanggamu, walaupun laptopmu atau handphonemu lebih canggih daripada anak tetanggamu, tetapi itu semua tidak dapat kamu sombongkan. Karena apa? Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Karena sombong itu termasuk ke dalam dosa. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa oleh karena kesombongan mereka. Mereka begitu sombong ketika iblis datang menggodanya. Iblis katakan, "Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau kamu memakan buah pengetahuan ini." Lalu manusia itu pun menurutinya dan mereka memakannya. Apa yang terjadi adik-adik? Manusia itu jatuh ke dalam dosa. Manusia itu dihukum oleh Allah. Manusia itu harus bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan di bumi ini. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, dosa sangat cepat menyebar. Perbuatan dosa sangat cepat boleh berkembang seperti virus corona yang saat ini. Virus corona yang begitu cepat menular melalui ucapan, air liur, melalui sentuhan, melalui jarak yang terlalu dekat. Itu oleh karena itu pemerintah menganjurkan kita supaya kita menjaga jarak, kita memakai masker supaya virus corona tidak cepat menyebar. Seperti itu juga dosa. Supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, kita harus menjauhkan kesombongan. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang hendak kita lihat daripada peristiwa kesombongan manusia, peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa? Kita melihat walaupun manusia jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Walaupun ada manusia yang positif virus corona, tetapi pada akhirnya memang ada yang meninggal, tapi
Tetapi pada akhirnya pasti akan ada yang sembuh, pasti akan ada obat yang bisa menyembuhkan virus corona. Amin. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, dosa juga hendaknya boleh dijauhkan daripada manusia. Manusia yang jatuh dalam dosa pun akan diselamatkan oleh Allah. Melalui siapa kita diselamatkan? Melalui Yesus Kristus. Manusia diselamatkan dari dosa tersebut oleh keselamatan dari Kristus Yesus. Nah, adik-adik sekalian, bagaimanakah kita boleh mendapatkan keselamatan itu? Kuncinya adalah firman Tuhan hari ini. Jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Setialah kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan boleh kita lakukan dalam hidup ini dengan percaya dan dengan iman kepada Allah. Ketika kita boleh mengimani Allah untuk bisa menyelamatkan kita, kita akan melakukan kasih dalam hidup ini. Apakah cerminan iman yang boleh kita lihat dari seseorang? Pasti ia hidup dalam kasih. Orang yang beriman adalah orang yang melakukan kasih dalam hidupnya. Sebab dikatakan dalam Yakobus 2 ayat 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Oleh karena itu, kita orang percaya, kita yang beriman haruslah melakukan perbuatan yang baik, setia melakukan kebaikan, setia mengasihi saudara. Jangan menyombongkan apa yang kamu miliki. Jangan menyombongkan apa yang kamu miliki kepada teman, tetapi bantulah temanmu yang membutuhkan pertolongan. Kasihilah orang tuamu. Jangan menyebut mereka bodoh atau mengejek mereka ketika mereka tidak mampu mengajarimu. Tetapi, ayo kasihilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu, karena orang tua adalah Tuhan yang boleh kita lihat dalam hidup kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu sekalian, melalui firman Tuhan hari ini, kita diberi kepercayaan bahwa kita harus melakukan kasih untuk saudara-saudari kita. Setia di dalam perbuatan baik. Mari setia di dalam iman percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh melupakan Tuhan dan kita tidak boleh menyombongkan diri. Sebab segala yang kita miliki adalah pemberian dari Allah Bapa di surga. Demikian juga keselamatan kita. Melalui Kristus kita sudah diselamatkan. Kasih Kristus begitu indah dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa memuji, memuliakan Tuhan dan melakukan perbuatan baik di dalam hidup kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman yang sudah kami dengarkan saat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajari kami untuk setia melakukan hal-hal baik. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, ingatkanlah kami anak-anak-Mu ketika kami berlaku sombong terhadap sesama kami, terhadap orang tua atau terhadap saudara-saudari kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berikanlah kami ya Tuhan hikmat bijaksana daripada-Mu, sehingga di dalam iman percaya kepadamu kami dapat setia melakukan perbuatan baik. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, berkatilah anak-anak-Mu ini ya Tuhan, terlebih di tengah pandemi yang masih belum berlalu dalam hidup kami ini. Engkaulah kiranya melindungi kami, memberkati setiap aktivitas kami, baik aktivitas peribadahan kami dari rumah atau aktivitas belajar kami dari rumah. Tuhan Allah, kiranya Engkau memberkati setiap proses pertumbuhan kami, pertumbuhan iman dan pertumbuhan fisik anak-anak-Mu ini, sehingga di dalam Tuhanlah kiranya mereka bertumbuh dan berkembang. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga turut mendoakan negara kami ini Tuhan.
Kiranya Engkaulah yang memberkati Bapak Presiden kami beserta seluruh pimpinan-pimpinan kami. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam mengambil semua keputusan-keputusan untuk kehidupan kami saat ini. Engkau juga memberkati seluruh tenaga medis yang bekerja. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan mereka untuk melayani setiap orang yang sakit, terlebih akibat dari virus corona yang belum berlalu dari hidup kami. Tuhan Allah, kami juga mendoakan seluruh tenaga pengajar di negara kami ini. Kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka untuk mengajar anak-anak bangsa melalui media sosial dan teknologi, ya Tuhan. Kiranya Engkau menambahkan sukacita bagi mereka sehingga mereka dapat melakukan pekerjaannya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah, kami juga turut mendoakan seluruh orang tua. Kiranya Engkau menambahkan sukacita dan kebijaksanaan bagi mereka, karena mereka harus lebih bijaksana mengajar anak-anak mereka di rumah masing-masing. Kiranya Engkau tambahkan pengetahuan dan Engkau tambahkan seluruh apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga tak lupa mendoakan gereja kami, ya Tuhan. Kiranya gereja tetap mampu memberikan penguatan kepada semua orang yang lemah. Kiranya gereja mampu memberikan penguatan kepada semua jemaat-Mu yang lemah melalui pelayan-pelayan-Mu. Berkati mereka, ya Tuhan. Berikan segala apa yang mereka butuhkan di dalam pemberitaan firman, sehingga firman-Mu senantiasa terpancar di dalam hidup setiap orang yang percaya. Terima kasih, ya Tuhan Allah Bapa di surga, dari segala apa yang kami mohonkan ini. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih mengerti apa yang kami butuhkan, dan kami sepenuhnya berserah hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, dan terimalah doa kami ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang calon pendeta Ira Borusilalahi. Biarlah firman tersebut menjadi pelita bagi kehidupan kita dan menjadi terang bagi sekeliling kita. Melalui firman yang disampaikan oleh Inang Capen, kita diajarkan untuk tetap setia melakukan firman Tuhan, Setia melakukan kebaikan dan setia menebarkan kasih. Maka dari itu kita akan memuji Tuhan dengan lagu Setia Setia. Untuk menutup ibadah kita hari ini, anak-anak sekolah minggu, marilah kita sama-sama berdoa. Di dalam doa Bapa kami, kita mengucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
tugas orang 1, kita diminta untuk menyanyikan lagu dan memperagakan lagu tersebut dengan judul KASIH. Orang 2 menghafal dari kitab Matius 22 ayat 37. Dan orang 3 menghafal dari kitab Matius 22 ayat 39. Untuk orang 1, sebagai panduan dalam gerakan judul kasih kita tadi, boleh dilihat di video selanjutnya. Dan untuk tugasnya bisa dikumpulkan di Facebook Sekolah Minggu Jalan Simalingkar B atau ke WhatsApp Guru Sekolah Minggu. Maka dari itu, guru-guru Sekolah Minggu mengucapkan selamat hari Minggu dan kita kembali